Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang menelan 41 korban memberikan sejumlah pertanyaan mengapa bisa terjadi, lalu seperti apa harusnya, idealnya lembaga permasyarakatan. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan kriminolog Leopold Sudaryono. Selamat sore Pak Leopold. Selamat sore Mbak. Pak Leopold, ini bukan kejadian pertama kebakaran lapas, sudah tercatat 5 kali kebakaran hebat yang terjadi di lapas. Yang paling parah adalah yang hari ini terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, korbannya mencapai 41 orang. Yang perlu disoroti dari berulangnya kebakaran di lapas-lapas ini apa Pak Leopold? Saya kira ada faktor utama adalah overcrowding Mbak. Ya, overcrowding ini menyebabkan kemampuan lapas dalam kemudian mendeteksi bahaya, dalam melakukan pemeliharaan bangunan, dalam kemudian mempersiapkan napi dan petugas itu sangat terbatas. Jadi kalau kita lihat ada yang disebut dengan triangle of security, segitiga keamanan, ya. Di situ kita bicara soal keamanan fisik bangunan, kita bicara soal keamanan prosedur, kita bicara soal keamanan dinamis dari petugas. Nah, tiga ini agak sulit dijalankan dengan baik karena kemudian jumlah penghuni itu terlalu besar untuk bisa dikendalikan. Kalau kita lihat rasio saja, ya, untuk satu petugas jaga malam hari itu jam 2 pagi, itu satu orang harus mengawasi setidaknya 400 sampai 500 napi. Waktu putar yang dibutuhkan itu bisa setengah jam lebih. Itu artinya apa, Pak? Mulai dari titik api muncul hingga kemudian membesar dan bisa dikendalikan, itu sangat sulit untuk dideteksi dan dicegah. Nah, jadi menurut saya yang terpenting adalah satu, merasionalkan jumlah petugas terhadap jumlah napi. Ya, yang menurut saya angkanya masih sangat memprihatinkan. Di Indonesia itu 1:45 secara nasional, padahal internasional angkanya itu 1:6 sampai 1:10. Di banyak lapas seperti di Tangerang itu malah 1:500 Mbak, pada satu shift. Jadi bisa dibayangkan. Kemudian yang kedua mengenai keamanan fisik. Kapan sih terakhir dilakukan pengecekan terhadap instalasi listrik? Kapan kemudian dipastikan hidran itu jalan? Biaya pemeliharaan itu berapa? Itu nggak ada. Keamanan prosedural, apakah kapan petugas terakhir melakukan fire drill? CNN saya yakin sering melakukan fire drill. Tapi di Lapas Tangerang yang jumlah napinya 2.000, kapan melakukan itu? Dan bisa nggak dilakukan dengan jumlah napi yang luar biasa besar? Nah, ini jadi persoalan yang akan terus muncul, dan ini hanya berganti aja Mbak, pindah-pindah aja, selama kemudian persoalan overkapasitas tidak coba kita tangani. Oke, Pak Leopold, selain faktor-faktor yang tadi Anda sebutkan, overkapasitas, kemudian pemeliharaan fisik bangunan, dan juga instalasi listrik, apakah kemudian ada faktor lain, sistem mitigasi Pak, dan SOP evakuasi yang kemudian tidak berjalan dengan maksimal, sehingga kemudian menambah ataupun membuat korban jiwa ini jatuhnya cukup banyak begitu Pak? Karena meninggal terjebak kebakaran itu kan bukan kecelakaan biasa Pak Leopold. Iya. Jadi sebenarnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah punya pedoman untuk penanganan lapas dalam kondisi bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh seperti kebakarannya. Jadi pedomannya ada. Nah, pertanyaannya ini berhubungan dengan keamanan prosedural. Seberapa banyak atau seberapa jauh SK ini, surat keputusan Dirjen ini kemudian dipahami dan disosialisasikan ke lapangan? Sudah berapa kali pelatihan? Ada SK Dirjen, ada tahun 2019 sudah dikeluarkan. Pelatihannya berjalan tidak Pak menurut Anda? Artinya simulasi untuk evakuasi kebakaran ini rutin tidak dilakukan di lapas-lapas di Indonesia, terutama di Lapas Tangerang? Sepanjang pengetahuan saya nggak berjalan Mbak. Jadi selesai di peraturan, kemudian anggaran untuk diseminasi untuk pelatihan rutin itu nggak ada karena habis buat makanan. Artinya memang persoalan anggaran ya Pak ya. Masalah over capacity, kemudian standar bangunan untuk evakuasi bencana yang tidak sesuai dengan BNPB ini tidak terpenuhi sudah sejak lama terjadi. Artinya rentan bencana ini bukan hanya terjadi di Lapas Tangerang, tapi rentan terjadi di lapas-lapas lainnya, begitu Pak Leopold? Betul. Banyak lapas-lapas lain yang bangunannya sejak zaman Belanda itu pemeliharaannya sangat kurang. Nah, kalau menurut saya Mbak, ini akan jadi pertandingan tanpa akhir kalau yang kita kejar adalah pembangunan lapas. Ini saya mencoba menanggapi aja. Ini
kita butuh membangun lebih banyak lapas, terutama bagi anak dan perempuan, karena mandat undang-undang itu di kabupaten kota harusnya ada. Oke. Dan ini yang belum ada, anak dan perempuan ya Mbak. Nah, tetapi mengatasi overkapasitas itu tidak bisa dengan membangun lapas sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena jumlah masuknya itu akan selalu lebih besar daripada Jumlah kapasitas yang bisa diadakan, daripada yang dikeluarkan. Tahun 2020 selama pandemi, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan lebih dari 90.000 napi melalui mekanisme asimilasi. Tapi pada periode yang sama, jumlah yang masuk itu jauh lebih besar. Sehingga bukannya berkurang, malah bertambah. Jadi selain, ada dua solusi menurut saya. Yang pertama adalah arus keluarnya itu diperluas. Jadi napi-napi pengguna narkotika hendaknya menjalani pidana tidak di dalam lapas, Mbak. Ya, jangan ditemukan dengan bandar. Mereka menjalani pidananya di lapas terbuka, di mana ada lahan, ada bengkel kerja. Mereka bisa mendapatkan rehabilitasi medis, bisa mendapatkan kunjungan keluarga. Dan apa yang terpenting, nggak ketemu sama bandar, nggak ketemu sama pengedar. Sekarang ini kan ketemu, Mbak. Dicampur, jadilah market itu. Ini satu. Jadi, dan jumlahnya besar, Mbak. Itu lebih dari 40.000 pengguna. Kalau bisa dikeluarkan, itu luar biasa. Dan saya pikir ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh Pak Yasona beserta jajaran. Kemudian yang kedua, hendaknya aparat penegak hukum, penyidik dan penuntut mencoba lebih mengarahkan penanganan kasus bagi pengguna itu ke arah rehabilitasi, bukan ke arah penegakan hukum. Ya, karena persoalannya ini ada soal kesehatan, soal kecanduan. Ya, sehingga pemenjaraan atau penahanan itu bukan solusi, justru akan memperparah keadaan. Kalau kedua itu diikuti, percaya deh, saya jamin persoalan overcrowding akan turun. Semoga solusi-solusi tadi didengar oleh Menteri Hukum dan HAM yang tadi sebelumnya sudah berbincang dengan kami dan mengeluhkan juga soal overcapacity dan tidak terjadi lagi musibah-musibah kebakaran di lapas-lapas lainnya. Terima kasih sekali atas masukannya Pak Leopold Sudaryono, kriminolog, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Leopold. Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore.